Kelas pinten busana? Tunggal. Mriki Halim. Lu bajumu baru lagi. Loh, Apa tulisan? Kebalik. Busana endi? Kebalik. Halim, Pak Bati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys, sahabat jelajah desa Kluwut dan desa Dadapan dan seluruh desa-desa di seluruh Indonesia. Kali ini alhamdulillah buat warga Kluwut, saya mendapat kehormatan dari pengasuh RNASA Dadapan yang punya wisata Pak ya, desa wisata di Dadapan. Jadi buat warga Kluwut kali ini segmen saya adalah ingin nengok niliki nengok ya Mus ya. Iya. Ini ditemani oleh ini Kang Mus tadi. Nengok anaknya Sifat ya. Jadi sebagaimana kita tahu bersama, Sifat adalah warga Kluwut yang kebetulan juga Sifat punya 3 anak. Alhamdulillah saya mewakili warga Kluwut sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Sofia Abadi, Bapak Kiai Haji. Belum haji Pak ya? Belum. Amin. Amin. Sifat keadaannya sekarang gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk warga Kluwut khususnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Abadi. Iya Pak. Dari Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, yang kebetulan diberi amanah oleh neneknya, oleh ibunya Bu Sifat ya. Sifat ya betul Pak. Dia mengirimkan, merekomendasikan ketiga cucunya di Pondok Pesantren RNASA Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Sebagaimana hasil asesmen saya kepada tiga anak tersebut, anaknya Bu Sifat, perkembangan dan pertumbuhannya sangat bagus sekali. Yang dari awal ke sini sangat liar, hiperaktif, nggak mau diajarin apapun. Alhamdulillah dalam kurun waktu semester pertama memang target kami adalah merubah sikap dari yang asalnya hiperaktif, dari yang asalnya nggak punya semangat dalam belajar, memasuki setengah semester kedua, berarti bulan keempat itu mereka sudah mau belajar, sudah mau mengaji, bahkan semangatnya melebihi anak-anak yang lain. Walaupun kebiasaan yang dibawa dari rumah itu kadang-kadang masih kambuh. Oh ya perlu diketahui bahwa memang sebelum kesini tuh memang anak-anak Sifat itu nggak sekolah sama sekali, bahkan mohon maaf pernah juga dieksploitasi ya, tanda kutip ya. Dan mungkin kebiasaan dikatakan buruk ya Pak, masih sempat kurang mendidik, kebiasaan yang kurang mendidik. Dan alhamdulillah sudah ada perkembangan Pak ya. Sudah, untuk yang kakaknya itu malah sudah juz amma kurang sedikit, kurang 3 surat kayaknya juz amma itu. Sudah sampai surat al-Mutaffifin sudah loncat kan dari Anas, apalagi dia Anas, terus sekarang sudah surat al-Infitor, jadi tinggal surat Abasa, Anasiat sama Anaba. Luar biasa ya. Jadi, dan sekolahnya untuk sekolah SD-nya sekarang sudah kelas 5. Itu yang pertama ya. Untuk anak-anak Sifat yang pertama. Untuk anak yang kedua yang bernama Dulalim itu karena ada keterbatasan dalam komunikasi. Dia agak cidal Mas. Jadi gitu ya. Dia bilang R juga sulit, terus menirukan kosakatanya juga agak kesulitan. Itu yang ketiga ya Pak? Yang kedua. Yang kedua. Sehingga ngajinya masih
yang kita pakai di sini di Ponpes Renasa adalah metode Umi, dia sudah sampai jilid 5. Untuk yang anak ketiga ya, Busana. Ya, Busana. Nah, itu yang paling lucu buat Kelas saya. berapa? Kelas 1 SD. Lucunya Pak? Lucunya dia itu yang saya tekankan di sini pertama adalah kejujurannya. Berarti Pernah ada cerita? banyak sekali, dia itu sangat jujur sekali. Di pondok itu kan wajib menggunakan komunikasi menggunakan bahasa Kromo Inggil itu ya. Oh, Jawa ya, Kromo Inggil ya kan. Jawa Kromo Inggil itu nanti setiap habis jamaah maghrib kan di absen. Hari ini yang tidak menggunakan bahasa Kromo Inggil siapa? Yang jujur. Kalau yang nggak jujur nanti bodoh loh yang membohongi sama Pak Badi, tapi yang jujur dapat sanksi. Tapi dia selalu jujur. Saya Pak. Langsung ngaku. saya Pak. Dari pulang Pak, mboten bahasa. Nah, itu memang tujuan saya adalah melatih kejujuran anak-anak ketika di belakang saya. Apakah dia di belakang saya itu menutup-nutupi istilahnya menutup-nutupi pelanggaran pondok atau tidak. Ternyata yang Busana itu anaknya Bu Sipat yang ketiga itu jujur. Setiap kali dia nggak boso Kromo Inggil itu dia langsung bilang, Pak, pulak boten bahasa. Langsung. Nah, itu paling tidak saya sudah merasa kalau jujur malah nggak dapat sanksi, artinya kan gitu. Berarti sanksi kamu diperingan Bu, sekarang kamu jujur. Apa Pak? Misal berdiri sambil istighfar atau berdiri sambil menghafalkan surat pendek gitu. Sanksinya? Iya. Oh iya. Jadi secara mental itu sebenarnya mereka normal Pak ya? Sebenarnya mereka normal secara mental. Cuma karena selama di rumah mungkin kurang mendapat perhatian tentang arti pentingnya sebuah pendidikan. Sehingga mereka yang mereka tahu itu ya jajan terus. Untuk biaya sendiri Pak, 3 anak sifat ini Pak? Untuk biaya untuk anak-anak yang dari keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial kan mereka dapat subsidi dari pondok ya. Nah, dapat subsidi dari pondok baik itu biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan, bahkan setiap bulan mereka dapat jatah uang jajan. Iya. Dan untuk sekedar informasi buat warga Brebes ya, khususnya Desa Kluwut, bahwa di Pondok Renasa itu punya usaha wisata ya Pak ya, agrowisata ya. Dan hasilnya kuliner. Juga sebagian untuk semuanya untuk mereka yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial, termasuk anak sifat ya. Jadi selama ini memang Pondok Pesantren Renasa itu selain memberi pelatihan entrepreneur atau kewirausahaan terhadap santri yang normal, yang tujuannya adalah hasil dari pelatihan tersebut adalah untuk biaya-biaya bagi santri-santri yang memang membutuhkan. Kang Hanif, Kang, panggilin Dulalim sama Busana, suruh ke sini. Dulalim sama Busana. Menunggu sedang dipanggil ini si Dulalim ini. Alhamdulillah. Ini yang depan Klalen Pak. Dulalim Busana ya. Salim dulu nah. Salim. Ya, mriki. Pak Badi, salaman maning ya wis. Ini alhamdulillah. Dulalim Busana, nggih Pak? Iya. Gimana Pak? Baik. Iya. Mereka juga aktif mengikuti kegiatan pondok, baik itu kegiatan mengaji atau itu kegiatan jamaah atau kegiatan menghafal. Mereka sangat aktif sekali dan alhamdulillah semangatnya juga luar biasa. Bahkan ini tuh yang mempunyai kendala komunikasi Pak. Yang ini. Yang ini dia itu sulit melafadzkan R. Sehingga ngajinya juga agak sulit. Kalau yang ini memang baru ya, ini kan baru disusulkan, belum ada 1 tahun di sini, sekitar 6 bulan 7 bulanan. Iya. Dulalim masih bisa bahasa Kluwut? Enggak bisa. Enggak bisa.
Ngomong Kluwut. Ngomong biasa Iya, bae. bisa, masih bisa. Ngomong bahasa Kluwut. Masih bisa. Oh, berarti nganggone bahasa Indonesia ya? Oh iya. Ora apa-apa. Ikut mau foto-foto. Kamu Pendaftaran administrasinya gimana Pak di sekolah? Kakaknya pakai kakak siapa, Pak? alhamdulillah mereka punya atau punya kakak. Iya, iya. Ada mungkin dibuatkan oleh pemerintah desa sana ya. Oh iya Pak. Jadi buat warga Brebes dan khususnya warga Kluwut ini Tulaling, Busana dan Prian. Prian ini pembarep ya, belum pulang Pak ya, kelas 5. Iya, masih dia kan kelas 5 belum pulang. Jadi mereka adalah sebagian anak yang kurang beruntung yang mungkin saya nggak mengatakan kurang beruntung ketika Apa, Pak, sudah di istilahnya? sini. Ketika Beruntung sudah ya, Pak, ya? mereka sangat beruntung sekali. Iya, alhamdulillah. Jangan Ya, dikatakan kurang beruntung ya. Iya. Sebelum ke sini lah. sebelum. Mereka termasuk anak-anak yang beruntung sekali. Iya. Oke, ya. Jadi apa namanya? Perlu diketahui ayahnya itu mereka tidak mengetahui dan ini bukan untuk apa semua sama. Sekarang kan anaknya Pak Bati ya, Lin, ya. Oh ya ya. Di sana sekarang anaknya Pak Bati ya. Dan ya selain ini mereka ini adalah anak yang sekarang beruntung dan kami sebagai wakil dari warga Kluwut sangat berterima kasih Pak kepada RNASA khususnya jangan mau menerima mereka ketika mungkin di sana kurang perhatian dan sedikit mungkin terabaikan ya Pak ya. Tetapi di sini mereka mendapat hak dan kesempatan yang lain sebagai warga negara Indonesia. Mereka butuh pendidikan, butuh yang lainnya ya Pak ya. Jadi ya guys, ini yang dihadirkan sekarang karena ini bertiga ya anaknya Sifat, anaknya Sifat. Ini yang satu belum pulang. Jadi sebagai kembali warga Kluwut kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Dan ini perlu untuk sekedar informasi, jadi proses ini dulu sempat di Cirebon itu dibawa oleh dinas sosial karena mungkin ada di eksploitasi dan terus Bapak Lurah waktu itu mengambil mereka kemudian dibawa pulang, tetapi kembali lagi diambil lagi oleh mereka yang merawat, sehingga ada sebagian juga peran dari masyarakat yang sekarang tidak hadir. Akhirnya merekomendasikan ke Pak Sofia Abadi di Pondok Pesantren RNASA dan alhamdulillah perkembangannya sudah baik. Pak, secara umum Pak, RNASA dalam merawat anak-anak seperti ini. Jadi untuk mendampingi anak-anak yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial. Kan masing-masing anak itu latar belakangnya macam-macam ya. Jadi kita fleksibel aja, kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka yang dibutuhkan adalah figur seorang kakak, maka kakak-kakak pengurusnya ya harus bisa memposisikan diri sebagai kakak. Kalau mereka yang dibutuhkan adalah figur seorang ayah, maka saya juga harus bisa memposisikan diri sebagai ayah dari mereka. Jadi di sini sistemnya adalah sistem kekeluargaan, nggak ada sistem senior junior enggak, tapi sistem adalah bapak kakak adik. Jadi terhadap kakak-kakak seniornya yang mereka itu menganggap kakaknya, kakak-kakaknya menganggap yang kecil juga adiknya. Jadi anak-anak menganggap saya juga sebagai bapaknya, seperti itu. Jadi untuk mensikapi ya normal-normal aja. Untuk warga Brebes khususnya Kluwut sekarang ada berapa Pak? Kluwut itu perkiraan ada putra putri ada 23. 23. Iya, 23 putra putri. Yang menyandang masalah kesejahteraan sosial berapa Pak kira-kira? Selain ini Pak, 3 terus apa lagi? Ya yang statusnya sudah yatim atau piatu. Oh, dua-duanya? Berarti di sini itu kan kalau anak-anak yang sudah statusnya sudah yatim atau piatu, itu kan semua biaya ditanggung oleh pondok. Tapi orang tua juga kalau punya rezeki boleh memberi tambahan uang jajan kepada untuk anaknya. Oke. Ya guys, ini guys, singkat saja ini spontan juga kebetulan saya juga mengantarkan ada teman dan saudara mengantarkan anak pergi ke pondok, tetapi kali ini
bukan di RN Nasa, ada di pondok lain yang kebetulan terhubung dengan pondok RN Nasa Pak ya. Ya. Ya, jadi alhamdulillah saya mendapat kehormatan dari Pak Sofia Abadi, spontan tapi ini sangat berharga buat saya karena bisa berbincang walaupun singkat dengan Pak Sofia Abadi. Kepada warga Kluwut, warga Brebes semua, mudah-mudahan perlu diketahui bahwa ibu dari anak-anak ini adalah Sifat, sebagaimana di warga Kluwut tahu Sifat adalah Siti Fatimah. Nama lengkapnya, beliau mengalami gangguan jiwa sejak kecil, tetapi walaupun begitu mungkin Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain sehingga lahirlah dari anak-anak Sifat ini yang mungkin memberi amanah kepada kita semua ya Pak, yang normal untuk memperhatikan mereka, dan salah satu yang paling berperan sekarang adalah Pak Sofia Abadi. Dan saya nggak bisa berkata-kata lagi Pak selain terima kasih, mudah-mudahan jenengan diberikan kesehatan Pak, dan RN Nasa khususnya Pakar Pelangi terus jaya sehingga akan memberi kesejahteraan sosial kepada anak-anak didikan jenengan. Terima kasih Pak. Ada pesan terakhir, kok bisa terakhir? Ada yang sampaikan lagi Pak, barangkali buat viewer saya Pak. Apa ya? Indah gini. Ya. Dalam hidup harus mempunyai prinsip. Ya. Termasuk prinsip yang harus kita pegang adalah khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik adalah yang bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Ikmal lillahi bisyukri wal yakin, termasuk dari prinsip yang sering saya tanamkan kepada anak-anak. Lakukan segala sesuatu hanya karena Allah, penuh dengan keenjulan, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan optimis. Jangan pernah menganggap kita itu punya masalah, karena masalah itu bisa berubah menjadi berkah. Masalah kalau kita sikapi dengan rileks, dengan enjoy, masalah itu juga akan terasa ringan. Gitu saja. Ya, dan yang terakhir lagi, tidak harus seperti Pak Sofia Abadi untuk mengamalkan tadi khairun nasi anfa'uhum linnas ya Pak. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat, yang memberi manfaat kepada orang lain. Sekecil apapun. Sekecil apapun dan di kapan dan dimanapun ya Pak. Ya. Oke, terima kasih ya guys, sahabat jelajah desa Kluwut dan desa Dadapan dan seluruh mungkin desa-desa lain di Indonesia. Ini sekedar informasi sedikit yang bisa saya sampaikan, barangkali bermanfaat. Kurang lebih cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Nah. Bapaknya dibaca. Ya. Minayal. Oh iya, berarti bisa ya Pak ya, lumayan. Ini mineral. Misalnya sing berbau-berbau Inggris memang kesulitan ya Pak ya.